Saya Agus Dianto, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan ketiga dari Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan perekaman pembelajaran untuk ujian kinerja bidang praktik pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Semangat? Sehat, semangat? Semangat luar biasa. Semangat. Oke. Kalau senang ya. Airin Aprilia. Bisma Prandika, Indah Nadir Rawi Arabi, Muhammad Ito, Nindi Azaliani, Sifa Safitri, Silsiana, Jatri. Semuanya hadir ya. Kalau semuanya hadir, kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin sesuai jadwal bergilir. Kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah berdoa, sekarang mari kita periksa kerapian pakaian kita, kayak kalian. Kalau ada baju, pakaian yang kurang rapi, kita rapikan. Dan periksa tempat duduk kalian, kalau ada entah sampah atau apapun yang kira-kira mengganggu, mari kita buang ke kotak sampah. Silakan. Sekarang kita akan membacakan pantun ya. Silakan kita urutan dari Airin, silakan yang pertama. Siang-siang makan malam. Saya takut melihat besarnya ular. Mari kita melakukan makan malam. Pekerjaan cepat kelar. Indah bunga selasi. Selasi bunga tanpa rita. Bunga nasi juga nasi. Wajahnya yang mayatnya letak. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Bangun Pemudi-Pemudi. Untuk itu silakan berdiri semuanya.
Ini pendapat kalian. Tadi kan di pantun tadi kita seperti ini misalkan, lingkungan asli juga bersih, belajar nyaman, hatinya betah. Nah, coba kalian sebutkan kira-kira manfaat pantun itu apa sih kira-kira menurut kalian? Coba yang di stand ke tengah. Oh ya, yang di sini. Nasihat. Nasihat. Oh ya, silakan Ran. Mengembangkan bakat. Mengembangkan bakat. Bagus sekali ya. Coba ada yang bisa lagi. Coba angkat tangan. Iya, silakan Mika. Hiburan. Hiburan. Ya, hiburannya kalau pantun jenang kali ya. Ya, ada lagi? Ya, silakan Erin. Sarana komunikasi ya seperti ini ya, untuk apa, berkomunikasi. Ada lagi biasanya gayung bersambut dan sebagainya. Sekarang Bapak akan menyampaikan tujuan dan garis-garis besar pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, nanti kita akan mengambil video. Nah, dengan mengambil video ini, kalian akan belajar menganalisis isi dan amanat dari sebuah pantun. Ya, kemudian dilanjutkan yang kedua, tujuan yang kedua adalah mendemonstrasikan pantun tersebut bersama kelompok. Selanjutnya yang ketiga, kita akan menganalisis kembali melalui kelompok bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan, terutama pengaruhnya terhadap bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dan terakhir juga mendemonstrasikan bersama kelompok bentuk interaksi ini melalui beberapa peragaan. Ya, jadi kalau kita rangkum, kita memiliki 3 kegiatan. Ya, yang pertama itu tentang mengambil video ini, kita mencari isi dan amanat dari pantun, kemudian mencari bentuk interaksi yang ada dalam teks, kemudian yang terakhir dalam satu kegiatan kita merangkum 2 kegiatan dalam satu pembelajaran, yaitu kita melakukan demonstrasi pantun sekaligus menunjukkan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Demikian tujuan kita pada hari ini. Ya. Sekarang anak-anak, mari kalian amati pantun yang sudah Bapak tampilkan di layar proyektor kita. Itu ada pantun sekaligus gambar. Kalau tadi kan belum bergambar. Coba kalian amati pantun tersebut dan gambar tersebut. Ada tidak kaitan antara pantun dengan gambar? Ada ya, bagus ya. Itu gambar apa itu? Gotong royong. Orang gotong royong. Gotong royong. Anak-anak, sekarang perhatikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 4, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Dan kita sampai pada pembelajaran ketiga. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Dayu membacakan pantun buatannya di depan kelas. Pantun Dayu jenis pantun jenaka. Dayu berhasil membuat tertawa teman-temannya melalui pantunnya. Artinya, Dayu berhasil menyampaikan amanat dari pantun itu. Amanat pantun. Pagi ini Dayu dan teman satu kelasnya sedang mengikuti pelajaran tentang pantun. Ibu guru menjelaskan cara pembuatan pantun. Membuat pantun harus memperhatikan sajak dalam pantun. Misalnya, akhiran baris pertama adalah N, maka baris ketiganya juga harus N. Jika akhiran baris keduanya T, maka akhiran baris keempatnya juga harus T. Seperti contoh pantun berikut. Jalan-jalan dekat pohon, tempat indah hijau rumput. Pada Tuhan kita memohon, sesuai ajaran yang kita anut. Pada pantun tersebut, akhiran baris pertama dan ketiga adalah N.
Sebelumnya boleh Sedangkan dituliskan. akhiran baris kedua dan keempat adalah T. Selain sajak, dalam membuat pantun juga harus memperhatikan amanat atau pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Seperti contoh pantun berikut ini. Siang-siang makan buah dondong, rasa takut melihat besarnya ular. Mari kita melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Amanat pantun tersebut merupakan ajakan kepada masyarakat untuk ikut bergotong royong dengan dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut ini jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat. Pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Tanggung jawab warga masyarakat dalam memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan peraturan-peraturan dalam masyarakat. Misalnya peraturan jam belajar masyarakat dan kegiatan roda malam yang dilaksanakan secara bergiliran. Kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan cara hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antar warga masyarakat. Setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama, bergaul dengan sesama warga masyarakat dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun aliran. Menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam bergaul antar suku bangsa dan mengadakan bakti sosial di lingkungan masyarakat. Ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial terhadap sesama anggota masyarakat. Tanggung jawab masyarakat. Rasa solidaritas sosial mengandung prinsip saling membantu, saling peduli, saling bekerja sama, dan saling berbagi dalam mendukung pembangunan masyarakat setempat, baik secara keuangan maupun tenaga. Salah satu bentuk upaya meningkatkan solidaritas sosial adalah membiasakan kerjasama atau gotong royong. Keempat, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat untuk menghindari disintegrasi masyarakat, bangsa, dan negara. Terjadinya disintegrasi atau perpecahan antar warga masyarakat biasanya dipicu oleh adanya tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat. Diskriminasi adalah prinsip yang mengatakan bahwa semua orang tidak sama. Tindakan-tindakan diskriminasi tersebut hendaknya kamu buang jauh dalam pergaulan hidup bermasyarakat demi persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat. Sahabat cerdas, tanggung jawab seseorang sebagai warga masyarakat juga tercermin dari sikapnya dalam pergaulan di masyarakat. Orang yang bertanggung jawab akan selalu berinteraksi baik terhadap anggota masyarakat lain dalam lingkungannya. Interaksi tersebut memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Interaksi sosial merupakan dasar bagi semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Proses interaksi ini dapat terjadi apabila ada pertemuan dua orang atau lebih. Berikut ini interaksi sosial yang terjadi dalam berbagai bidang. Pertama, bidang ekonomi. Kepentingan ekonomi adalah kepentingan seseorang yang saling bergantung satu sama lain. Hubungannya dalam perdagangan dan kebutuhan pemenuhan makan, sandang, dan papan. Selain kepentingan ekonomi dalam bentuk barang, kepentingan ekonomi yang lain terlihat dalam bentuk jasa, misalnya lembaga belajar, bank, rumah sakit, event organizer, keamanan, dan pertahanan. Kepentingan ini secara umum ditandai dengan adanya proses transaksi politis dan kesepakatan untuk menjalankan negara. Kepentingan bidang budaya berkaitan dengan pola-pola perilaku, bahasa, organisasi sosial, religi,
dan seni yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun dari leluhur kesadaran masyarakat di wilayah tersebut timbul untuk maju bersama dengan masyarakat di wilayah lain. Video, Bapak minta kalian sekarang coba diskusi. Tadi kan sambil nyoba video sudah diskusi. Sekarang coba diskusikan kembali apa hasil-hasil yang telah kalian dapatkan dari video tersebut. Silakan didiskusikan bersama kelompok. Hasil-hasil jawaban kalian coba ini dapat apa dari sini? Ya, dapat apa? Ini dapat apa? Kan sambil ngambil video sudah diskusi. Sekarang Bapak mau mengajukan satu pertanyaan. Tadi manfaat pantun, di awal juga sudah Bapak tanya manfaat pantun terhadap interaksi manusia dengan lingkungan. Sekarang Bapak ulangi, coba dari perwakilan satu kelompok Bapak minta satu orang menjawab manfaat pantun terhadap interaksi manusia dengan lingkungan. Coba angkat tangan dulu, yang bisa. Oke, Nindi, silakan. Sebagai sarana untuk mengajar dan menjalankan lingkungan interaksi kemanusiaan dan lingkungan. Iya, angkat tangan. Oke, silakan. Kak, Menyebarluaskan semangat semangat apa? interaksi Ya. dengan lingkungan. Iya, semangat interaksi manusia dengan lingkungan. Bagus sekali. Ya, dua-duanya bagus. Ya, cepat tangan dulu lah. Ya, semangat. Kita akan tuliskan hasil tanya kita tadi, yaitu manfaat pantun terhadap interaksi manusia dengan lingkungan. Silakan ditulis di buku tulis kalian masing-masing. Bahwa ada berapa tadi? Dua ya. Yang pertama apa tadi? Sebagai sarana untuk menjelaskan dan apa tadi? Untuk menjelaskan video. Bapak minta kalian sekarang coba diskusi. Tadi kan sambil nyoba video sudah diskusi. Sekarang coba diskusikan kembali. Apa hasil itu Bapak akan tampilkan dua kali. Pertama kalian amati, yang kedua Bapak minta sambil diskusi. Jadi itu yang sesi pertama amati dulu, ya. Amati, tidak usah nulis dulu. Baru sesi yang kedua tulis apa isi amanat amanat pantun interaksi manusia dengan lingkungan. Sekarang siapkan alat tulis dan LKPD kalian ya. Pertama dengarkan. Ke pasar turi membeli baju, dikasih rabatnya, wajah pun berseri. Agar ekonomi kita makin maju, ayo berbelanja produk dalam negeri. Ke pasar turi membeli baju, dikasih rabatnya, wajah pun berseri. Agar ekonomi kita makin maju, ayo berbelanja produk dalam negeri. Selanjutnya pantun yang kedua. Halaman pagar berhias daun selasi, jika dipandang bahagia hati. Agar lingkungan kita tetap bersih, mari giatkan kerja bakti. Sekali lagi, halaman pagar berhias daun selasi, jika dipandang bahagia hati. Agar lingkungan kita tetap bersih, mari giatkan kerja bakti. Selanjutnya, Mutu Palembang Kota Bari, jembatan Ampera berwarna merah. Agar budaya tetap lestari, banyaklah belajar seni daerah. Ini yang menulis Ke timur 5 minggu, gak apik di kewong lamu. Pasar turi sambil diskusi dan sekarang Bapak minta kalian buatlah hipotesis atau dugaan sementara bahwa amanat pantun yang disampaikan tadi itu adalah seperti yang kalian duga, seperti yang kalian lihat. Oh ya, kelompok ini sudah bagus sekali. Ya, kelompok ini sudah juga. Siap-siap untuk mempresentasikan atau mengkomunikasikan hasil pengamatan kalian berupa amanat dari pantun ini seperti apa. Silakan dimulai dari kelompok. Silakan kelompok 1 mempresentasikan sekarang. Kelompok 1 akan menyampaikan hasil pengamatan kami berupa menggunakan produk dalam negeri. Itu amanat dari pantun. 1. Ya. Dibaca ya. Selanjutnya. Kita harus menggiatkan kerja bakti, terutama untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Ya. 1. 2. Oke. Kita harus terus melestarikan kesenian daerah. Hasil pengamatan kelompok 1 sudah bagus dan sudah sesuai dengan amanat dari pantun. Ada plus? Tangan. Silakan ditutup kelompok 1. Siapa yang menutup? Silakan.
Demikian hasil pengamatan kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menyampaikan hasil pengamatan kami berupa hipotesis amanat dari pantun, yaitu bahwa membeli dan memakai produk dalam negeri adalah salah satu cara agar ekonomi kita makin maju. Oke, itu pantun. Pantun satu. Ya. Bahwa kita harus menggiatkan kerja bakti. Bahwa kita harus. Itu pantun. Pantun kedua. Pantun kedua. Bahwa kita harus terus melestarikan musik daerah. Itu pantun. Yang ketiga. Dengarkan di papan tulis. Pakarenaya labiriri pagaukan ikatebu taratean saya. Sudah bisa menjelaskan isi dan amanat dari sebuah pantun. Itu sudah kemajuan yang luar biasa. Nah sekarang tadi kan kalian sudah menyampaikan isi dan amanat pantun. Sekarang Bapak kita buktikan sama-sama betul tidak isi dan amanat pantun yang kalian sampaikan. Oke, kita akan mengamatinya juga berdasarkan video. Ayo Nana, aku saya pada kita akan menganalisis isi dan amanat pantun tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Sekarang saya pada tulis Kembali pantun tadi ya. Ke pasar turi membeli baju, dikasih rabatnya, wajah pun berseri. Agar ekonomi kita makin maju, ayo berbelanja produk dalam negeri. Ke pasar turi membeli baju, dikasih rabatnya, wajah pun berseri. Nah, ada kata-kata agar ekonomi kita semakin maju, ayo berbelanja produk dalam negeri. Ya. Jadi kita sebagai warga negara ini harus berbelanja produk dalam negeri dari rumah kita sendiri. Ya, rumah sendiri, baru Yang terakhir berangkat. ada Mutu Palembang, Kota Bali, Jembatan Angkara. Kita sudah menulis ajakan untuk melestarikan budaya daerah sebagai bentuk kecintaan kita kepada Indonesia. Berarti jawaban kelompok ataupun hipotesis kelompok 1 dan kedua tentang amanat pantun 3 semuanya tepat. Oke, berarti kita sudah bisa menjelaskan isi dan amanat dari sebuah pantun. Itu adalah kemajuan yang luar biasa. Riri pagaukan ikatebu taratean saya punania pagaukan saya aule suku bajina Pasar turi membeli baju, dikasih rabatnya, wajah pun berseri. Agar ekonomi kita makin maju, ayo berbelanja produk dalam negeri. Barang impor murah, Bu. Barang impornya. Bu, kalau barang produk dalam negeri ada tidak? Kenapa harus produk dalam negeri? Karena produk dalam negeri tidak kalah bagus dengan produk impor. Cintailah produk-produk Indonesia. Banyaklah belajar sama daerah. Bagus sekali. Ya,
2? Tepuk tangan dia. Kelompok 2, bagaimana penampilan kelompok 1? Kasih plus. Oke. Jadi bahwasannya manfaat dari pantun terhadap interaksi manusia dengan lingkungan adalah untuk apa saja tadi? Menjelaskan, apalagi tadi? Menyebarluaskan pentingnya interaksi manusia dengan Lingkungan. ya, kita kembali ke posisi awal semuanya. Jangan seng-sengi seng-seng jangan seriang lentur rarati kelap-kelap ngalap bunga langsing. Kalau tadi kita sudah melakukan presentasi, kemudian bermain peran, membaca pantun bersama ucapan nak, Bapak berikan 2 unit. Silakan untuk jangan lupa tulis nama dan kelas. Jangan suka memandang saya, nanti bisa sakit mata. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli kita. Jangan suka memandang saya, nanti bisa sakit mata. Rasa sayang. Oke anak-anak, alhamdulillah kita telah melewati pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang kita akan melakukan refleksi atas kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, apa yang telah kalian pahami pada hari ini? Coba kita sebutkan sama-sama. 1. Pantun informasi manusia dan lingkungan ada berapa macam tadi? 1. Sosial, ekonomi, oke, bagus sekali ya. Sekarang di antara kesemua itu adakah yang belum kalian pahami? Sudah paham semua? Bagus, berarti sudah paham semua. Bapak mau tanya, kalau sudah paham semua, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini? Kalau senang bagaimana? Tepuk tangan boleh? Karena tadi Bapak lihat hasil evaluasinya sudah bagus semua rata-rata, maka tidak ada lagi yang diberikan remedial, maka Bapak akan memberikan tindak lanjut. Berupa setiap anak Bapak minta membuat pantun di rumah secara pribadi yang berkaitan dengan interaksi manusia dengan lingkungan. Pilih salah satu boleh ketiga-tiganya boleh. Ya, untuk tugas di rumah dilaksanakan. Kita periksa perhatian diri dan tempat duduk kalian. Kalau ada sampah yang masih berserakan, silakan diambil dan kita buang ke kotak sampah. Ya. Bersama-sama menyanyikan lagu daerah kebanggaan kita, yaitu berjudul Cara Sesuatu. Ayo coba, kanan kiri. Karena kita sudah melakukan berbagai kegiatan yang sangat luar biasa. Seru tidak? Seru. Maka kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Pada yang baru berdiri, silakan pimpin doa. Siap. Kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
letting loose. Is that your head down? Yeah, you're in the mood.